Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke bab kedua di semester ini, yaitu tentang persamaan kuadrat. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat itu ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Pelajaran ini sudah pernah kita pelajari di SMP, ya. Jadi kita mengulang sedikit untuk persamaan kuadrat. Bentuk umumnya ini sekarang sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu yang mana A, yang mana B, yang mana C. Ingat, A itu angka di depan X pangkat 2, B itu angka di depan X, dan C itu angka yang tanpa X, ya, jadi dia konstanta. Contoh 3x pangkat 2 tambah 5x kurang 4. Nah, di sini A-nya itu ini 3, berarti A-nya 3. B-nya angka depan X siapa? 5, berarti dia B-nya 5. C itu yang tidak ada X, yang tidak ada X ini 4, tapi karena di sini ada min, kita tetap buat dia min 4. Ya, jadi kalau misalnya di sini ada min, kita buat min 5. Tergantung dengan angka tanda, ya. Contoh yang kedua, min 5x pangkat 2 tambah 6x tambah 3 sama dengan 0. Nah, di sini A itu angka di depan x kuadrat, di sini 5 karena ada min, berarti min 5. Min 5, ya. Dan di sini B-nya, B yang di tengah depan X itu 6. C-nya ini 3 positif, tetap 3. Oke, bisa sampai situ, ya. Ini dasarnya. Kita menentukan A, B, C-nya dulu. Kalau bisa menentukan A, B, C, sekarang kita masuk ke menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Maksudnya menentukan akar-akar persamaan kuadrat berarti menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan, menentukan nilai X ini nih. Berapa sih nilai X ini yang bisa memenuhi agar bisa hasilnya sama dengan 0? Itu maksudnya akar-akar, ya. Itu maksudnya akar-akar. Nilai X di sini berapa baik yang bisa kita ganti X-nya KG hasilnya 0. Itu maksudnya akar-akar. Cara yang pertama itu faktorisasi. Untuk bentuk umum yang di atas, ya, sama ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Cara memfaktorisasi itu x tambah p dikali x tambah q sama dengan 0. Nah, di sini x tambah p kali x tambah q sama dengan 0, dimana untuk nyari p dengan q, p kali q itu sama dengan a kali c, p tambah q itu sama dengan b. Biar lebih jelas, kita masuk ke contoh, ya. Tentukan akar-akar dari x pangkat 2 kurang 3x kurang 28 sama dengan 0. Nah, di sini kita tentukan dulu A. X pangkat 2, ada angka ada di sini? Tidak ada, kan? Kalau tidak katik berarti dia 1. Oke. B depan x angkonya berapa? Min 3, karena ini ada min 3. C itu yang tidak ada x, min 28. Oke. Lanjut, ya. A-nya 1, B-nya min 3, C-nya min 28. Nah, baru kita cari di sini. Cari P dan Q. P dan Q. Ya. P tambah Q sama dengan B. P kali Q sama dengan A kali C. A-nya 1 kali C-nya berapa? 28. 1 kali min 28 berarti min 28. Ini kita kali, ya. Ini dikali 1 kali min 28, min 28. P tambah Q B. B-nya berapa? Min 3. Berarti P tambah Q sama dengan min 3. Nah, di sini yang harus kamu lakukan, cari angko, ya, cari angko yang kalau kamu kalikan hasilnya min 28 ini, karena dia minta perkalian. Kalau kamu tambah angko ini, tambah, ya. Kalau kamu tambah hasilnya min 3. Cari angko yang kalau dikalikan hasilnya min 28, kalau ditambah hasilnya min 3. Kita coba perkalian 28 tuh siapa baik? 7 kali 4 sama 2 kali 14, 28, kan? Oke, 1 kali 28. Ini perkalian 28, hasilnya 28 galo. Hasilnya 28 galonya. Nah, di antara ini kita cari yang kalau dikali ke hasilnya min 28, kalau ditambah ke hasilnya min 3. Nah, ya. Kalau ditambah ke hasilnya min 3. Kalau kita pakai ini 2 dengan 14, tidak mungkin hasilnya kalau ditambah ke hasilnya min 3, kan? Mustahil, ya, karena bedanya jauh. Yang ini juga tidak mungkin min 3, karena apa? Bedanya jauh juga.
Nah, yang bisa kita tambah atau kurang hasilnya min 3 itu 7 dengan 4. Ngapa? Karena bedanya 3 di sini ya. Jadi kita pilih 7 sama 4. 7 sama 4. Nah, yang jadi permasalahan kalau kita kali ke hasilnya min 28, 7 kali 4 nih positif kan? Positif galau. Artinya biar jadi negatif, kita harus buat ada yang negatif di sini. Untuk buat jadi negatif juga di sini 7 dengan 4, 7 tambah 4 tak mungkin min 3. Biar jadi min 3, berarti di sini min 7. Ini min 7 tambah 4, min 3 kan? Ngutang 7 bayar 4, min 3 dia. Artinya kalau yang bawah ada min, yang pucuk juga pakai min. Ya. Min 7 kali 4 min 28. Oke. Ngapa min? Karena di sini ada minta min. Dan ngapa minnya di 7? Kalau minnya kita buat di 4, kalau kita buat di 4 minnya jadinya di sini 7 tambah min 4. Benar enggak min 3? Salah kan? Kan ngutang 4 bayar 7 hasilnya positif, kita mintanya negatif. Nah, ini ketetapan ya, ini ketetapan dari sini, kita ambil dari sini. Angko yang ini kita cari dewe, angko yang di titik-titik ibu buat ini kita cari dewe. Oke, kita lanjut ya. Berarti di sini dapat P nya, ini kan P kali Q nih, P tambah Q, P yang di depan, Q yang belakang, P nya min 7, Q nya 4. Oke ya. Jadi dapat P nya min 7, Q nya 4. Nah, tinggal kita gantikan tadi X tambah P, X tambah Q sama dengan 0. Ini rumusnya tadi kan. Tinggal kita ganti P nya X, karena ini negatif berarti sini negatif. Bu, ngapa ini rumusnya positif? Tapi karena ini negatif dia negatif. Kalau dia positif baru positif ya. Q-nya positif kan, berarti kita buat X tambah 4 karena positif sama dengan 0. Oke. Nih, kita pisah. X kurang 7 sama dengan 0, kita buat dewek-dewek. X tambah 4 sama dengan 0. Nah, ya kita pisah, kita buat dewek-dewek dia. Ya, dibuat dewek-dewek. Ini berarti X sama dengan pindah ruas, negatif jadi positif. X pindah ruas, positif jadi negatif. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya kita mulai dari yang negatif min 4,7. Maksudnya di sini kalau kamu masuk ke angka min 4 ke soal ini hasilnya pasti 0. Masuk angka 7 di sini hasilnya pasti 0. Ya, kalau kita masuk ke ganti X-nya pasti 0. Oke, sampai situ ada yang tanyakan? Kalau ada kita masuk ke contoh yang kedua. Kalau contoh yang pertama di depannya tidak ada angka. Kalau contoh yang kedua ini ibu buat di depannya ada angka. Nah, kita tentukan dulu A, B, C-nya. Di sini A-nya 3, B-nya 2, C-nya min 5. C-nya min 5. Sama kayak tadi, kita buat dulu P kali Q itu A kali C. P tambah Q itu B. Berarti ini P kali Q itu A kali C. A-nya 3, C-nya min 5 kali ke 3 kali min 5. Min 15. Dari mana? 3 kali 5, 15. Kalau ini ada min, ya min. Kalau ini min juga berarti min kali min plus. Ya. P tambah Q itu sama dengan 2. Dari sini B. Baru tambah saat tadi kita cari. Kita cari angka yang kalau kita kalikan hasilnya min 15 di sini ya. Kalau kita tambah hasilnya 2. Cari lagi angka yang kalau dikali ke hasilnya 15. Kalau dikali ke hasilnya 15 itu 3 kali 5 atau 1 kali 15. Tidak ada lagi yang lain kan. Nah, sekarang jengok lagi. Di antara dua ikut perkalian ini, yang mana yang kalau kamu tambah atau kurang hasilnya 2? Yang ini tidak mungkin. Ngapa? Karena kalau kamu tambah atau kurang ini hasilnya lebih jauh dari 2 kan. Berarti kita ambil yang pucuk. Ngapa? Karena kalau kamu tambah atau kurang yang pucuk ini hasilnya pasti 2. Oke. Nah, kita ambil yang atas. 3 dengan 5. 3 sama 5. Ditambah atau dikurang ya. Ditambah atau dikali ya. Yang ini harus sama, tidak boleh beda, harus sama dia. Kalau pucuk 3 bawah 3, pucuk 5 bawah 5, pucuk positif bawah positif, pucuk negatif bawah negatif, harus sama ya. Nah, sekarang 3 tambah 5 benar 2.
Bukan 8. Artinya biar jadi duo di ini kita harus buat tanda negatif biar jadi duo. Di mana kita letakkan negatifnya? Di 3. Ngapo di 3 dak do di 5? Kalau kamu taruh di 5 jadi 3 tambah min 5. Hutang 5 bayar 3. Negatif 2 masih ada hutang kan? Nah sedangkan dia minta positif 2. Berarti kita tanda negatifnya taruh di sini biar jadi positif. Nah di sini berarti harus negatif juga nggak? Pokoknya yang bawa negatif harus sama dia, ya harus sama. Bu boleh dak kami buat 5 kali min 3, minnya di belakang boleh, ya boleh. Nak 5 duluan baru min 3 duluan boleh, dak apa-apa sama baik. Oke? Sampai sini ada yang tanyakan? Kita tentukan P dan Q dulu nih. Berarti di sini P-nya min 3, Q-nya 5. Dapat dari sini kan? Baru kita masukkan ke rumus tadi. X tambah P, X tambah Q sama dengan 0. Tapi dengar, karena di sini angka A-nya ada angko ya. Karena ada angko berarti tetap kita bagi. Karena di sini ada angko. Ada 3 kan? Bagi 3. Kalau di sini 2, bagi 2. Kalau di sini 4, bagi 4. Bu, ngapa yang tadi dak kate? Karena yang tadi dak kate angko. Jadi dak kate yang dibagi, ya. Karena di sini depannya ini ada angko, berarti ada pembagian. Kalau yang tadi dak kate angko, dak usah kate pembagian. Oke? Kita ganti sekarang. X tambah bukan tambah, karena P-nya min 3 berarti ganti min. X min 3 X plus 5. Dari mana? Dari sini, ya. Kita ganti sama dengan 0 per 3. Sama kayak tadi kita pisah. Yang dalam kurung X min 3 sama dengan 0, dewek-dewek ini negatif. X plus 5 sama dengan 0, ya. Ini kita pisah, dewek-dewek kurung ini sama dengan ke 0 dari sini. Ya, sama dengan 0 dari sini. Kita pindah ruas, negatif pindah jadi positif, positif pindah jadi negatif. Berarti himpunan penyelesaiannya itu min 5,3. Min 5,3. Oke. Bu, 3 ini ngaruh tidak? Kita ambil yang pucuknya, Pak. Ya, 3 ini cuma nunjuk tahu kalau di sini ada pembagian 3 di sini. Sampai sini ada yang tanyakan?